Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini kita akan membahas salah satu yang menurut saya ini menarik. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif. Jadi tidak ada ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya juga tentang saham yang saya bahas ini. Oke, langsung saja saham yang akan kita bahas adalah saham TINS. Jadi PT Timah Tbk merupakan produsen dan eksportir logam timah dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga pemasaran. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi juga bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan jasa. Kegiatan utama perusahaan adalah sebagai perusahaan induk yang melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan melakukan jasa pemasaran kepada kelompok usaha mereka. Itu adalah sekilas dari profil TINS. Lanjut kita lihat di sisi valuasinya. Kalau kita lihat valuasinya Bapak Ibu, PIR-nya untuk saat ini itu adalah 30,54, yang mana PIR ini sebenarnya menurut saya tinggi ya Bapak Ibu, tapi untuk forward PI-nya itu ada di angka 13, jadi menarik untuk PIR-nya. Untuk PBV dari TINS sendiri adalah 3,53, yang mana sudah lebih tinggi daripada rata-rata selama 3 tahun, yaitu adalah 1,25. Jadi untuk PBV ini sebenarnya sudah mahal ya Bapak Ibu, karena memang harga timah saat ini pun lagi naik dan harga saham dari TINS pun juga sudah naik. Lanjut kita lihat di sisi revenue-nya atau pendapatannya. Pada tahun 2023 pendapatan dari TINS adalah 8,3 triliun. Lalu pada tahun 2024 naik menjadi 10,8 triliun, dan pada tahun 2025 ini diperkirakan masih menurun sebesar 8,8 triliun. Tetapi melihat dari harga timah saat ini, saya rasa ini nanti di kuartal 4 akan lebih baik daripada kuartal 4 tahun 2024 ya Bapak Ibu. Lanjut kita lihat di sisi EPS-nya. Untuk EPS dari TIN tahun 2023 min 60, sedangkan pada tahun 2024 159, dan pada tahun 2025 ini diperkirakan menurun menjadi 107. Jadi antara tahun 2024 menuju tahun 2025 TINS ini mengalami penurunan. Perkiraannya seperti itu. Lanjut kita lihat di sisi net income. Untuk net income dari tahun 2023 adalah negatif 450 miliar atau bisa kita sebut juga dengan rugi. Lalu pada tahun 2024 naik menjadi 1,1 triliun, dan pada tahun 2025 ini diperkirakan 803 miliar. Kalau kita lihat TINS ini sebenarnya sangat fluktuatif ya, memang dia ini tergantung dari harga timah ya Bapak Ibu. Jadi komoditas sangat pekat terhadap harga komoditas. Lanjut kita lihat di sisi balance sheet dan cash flow-nya. Untuk balance sheet dari TINS ini total asetnya adalah 13,6 triliun dengan hutang atau liabilities 6 triliun, maka total ekuitasnya itu masih ada 7,6 triliun. Saya rasa untuk balance sheet-nya ini bagus sekali untuk TINS, jadi masih aman. Kita lihat untuk cash flow-nya. Untuk cash flow dari TIN, cash from operation itu ada di 288 miliar, dan saat ini TINS ini tidak sedang memegang cash ya Bapak Ibu, atau negatif 23 miliar. Ya nanti kita lihat di kuartal 4 ini biasanya sudah berubah jika kuartal 4-nya ini memang bagus. Lanjut kita lihat di sisi dividennya. Untuk dividen dari TINS ini saya rasa lumayan jarang ya Bapak Ibu, karena dia jarang membagikan dividen atau tidak rutin dalam membagikan dividen. Terlihat di sini tahun 2001, 2022, dan tahun 2024 saja membagikan dividen, karena tahun 2023 kalau tidak salah tadi itu dia mengalami kerugian, jadi tidak membagikan dividen. Untuk dividennya sendiri pun sangat sedikit, yaitu adalah 1,77% untuk dividen yield dengan payout ratio 59,09%. Jadi menurut saya dividennya ini sangat kecil sekali. Jika memang Bapak Ibu ingin membeli TINS, pastikan tidak mengincar dividennya, karena menurut saya ini sangat tidak menarik. Lanjut kita lihat di sisi chartnya. Untuk chart dari TINS sendiri sebenarnya ini masih menarik ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini dia sudah berada di supportnya di harga 3.610-an. Menurut saya TINS ini selama masih berada di garis ini maka dia masih menarik, kecuali kalau memang harga timah
itu langsung drop. Tetapi kalau saya lihat kemungkinan harga timah ini akan tetap stay berada di atas. Untuk harga timah sendiri Bapak Ibu, dia sudah naik dari bulan Oktober kemarin sampai dengan tahun 2026 ini. Dan kenaikannya pun juga cukup signifikan ya Bapak Ibu. Jadi cocok dengan harga tins yang sudah naik tinggi. Kalau menurut saya tin ini atau timah harganya di atas 45.000, tins ini menarik. Tetapi kalau harga timah ini turun di bawah 45.000, saya rasa Bapak Ibu bisa mempertimbangkan untuk menjual tins. Harusnya untuk target tins sendiri pun juga masih bagus. Jika memang dia masih mengalami kenaikan, potensinya itu masih ada sekitar 10 hingga 11%-an ya Bapak Ibu. Tetapi hati-hati untuk harga tins atau komoditas itu sangat volatil sekali. Jadi kembali lagi, jika memang Bapak Ibu ingin membeli tins, pastikan membeli di harga bawah, jangan sampai membeli di harga atas seperti ini. Nanti ini saja sudah minus berapa persen ini, mungkin sekitar 8%-an. Dan kalau melihat harga komoditas yang naik turun, pasti sudah deg-degan. Nah kan seperti itu. Tetapi kalau kita membeli di harga bawah seperti ini, saya rasa ini masih menarik ya Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu untuk saham tins, tapi disclaimer, jadi ini bukan ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Pastikan Bapak Ibu menganalisa lagi saham-saham yang ingin dibeli. Begitu Bapak Ibu, menarik untuk tins. Lanjut kita lihat di sisi kesimpulan. Untuk sisi kesimpulannya Bapak Ibu, untuk PBV itu adalah 3,53, yang mana sudah lebih tinggi daripada rata-rata selama 3 tahun, yaitu adalah 1,25. Lalu selanjutnya untuk revenue, EPS, dan net income ini mengalami penurunan ya Bapak Ibu, tetapi nanti kemungkinan kuartal 4 ini sangat tinggi sekali. Selanjutnya yang ketiga, untuk dividen yield dari tins itu sangat kecil, yaitu hanya 1,77%. Dan yang terakhir untuk price, saya rasa di harga sekarang ini menarik ya Bapak Ibu. Jadi perbandingannya 1:2 jika ingin trading singkat, atau mungkin jika ingin invest, pastikan Bapak Ibu bisa mendalami saham tins ini karena memang harga komoditas harusnya itu membeli di saat harganya itu murah. Begitu Bapak Ibu informasi dari saya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.